وذكر فإن Sallallahu الذكرى bersabda, "Idza ataita وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون." Kita sudah tahu tujuan kita diciptakan untuk beribadah. Kemudian kita sudah tahu ibadah itu apa. Bahwa ibadah itu semua ucapan ataupun perbuatan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, maka itu adalah ibadah. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah kaifa na'budullah? Bagaimana kita beribadah kepada Allah? Apakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuka hati kita? Kita melakukan apa yang kita mau, Allah perintahkan seperti ini, kemudian kita lakukan sesuka kita? Tidak bisa. Karena ibadah ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya kepada kita semua. Maka tentu di sana ada ketentuan-ketentuan yang harus kita perhatikan. Dan tidak ada campur tangan manusia di dalamnya. Ada aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Jadi bagaimanakah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau menyebutkan rahimahullahu taala, kama amaranallahu wa rasuluh, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memerintahkannya. Jadi ibadah tersebut ya kita akan lakukan kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan rasulnya memerintahkan kepada kita. Ya, tata caranya bagaimana dijelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Dalam Quran surah Muhammad ayat 33 kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka taatilah. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan amalan kalian. Janganlah kalian merusak amalan-amalan kalian, yaitu dengan tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, ini perintah yang jelas sekali memerintahkan kepada kita, yang mengharuskan kita untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita mentaatinya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, ay ghairu maqbulin. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan, barang siapa yang melakukan sebuah amalan, ya, melakukan sebuah ibadah, laisa alaihi amruna fahuwa raddun, yang tidak ada perintahnya dari kami, ya, yang amalan tersebut tidak ada perintahnya dari kami, fahuwa raddun, maka amalan tersebut, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, raddun, amalan tersebut tertolak, ai ghairu maqbulin, yaitu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, mau itu ibadah yang bentuknya ucapan lisan ataupun ibadah yang bentuknya itu adalah anggota badan kita, ya, perbuatan kita, maka ketika itu tidak ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka semua itu akan menjadi sia-sia. Semua itu akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini pentingnya bagi kita, ya, sebelum kita beribadah, sebelum kita melakukan sebuah amalan, kita cari terlebih dahulu apakah amalan ini benar, ada perintahnya dari Allah, ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
ataukah tidak? Karenanya sebagian para ulama mereka menyebutkan sebuah kaidah yang sangat penting sekali di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka, al-aslu fil ibadati haram. Hukum asal dalam perkara ibadah itu haram. Artinya tidak boleh dilakukan. Hatta dalla dalilu ala fi'liha. Sampai ada dalil yang memerintahkan kita untuk melakukan ibadah tersebut. Sampai ada perintahnya di dalam Al-Quran, sampai ada perintahnya dari Nabi SAW, maka itulah ibadah. Kalau tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, maka kita haram untuk melakukannya. Dan kalaupun kita melakukannya, maka amalan tersebut akan sia-sia, amalan tersebut akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan tersebut akan mendatangkan dosa bagi kita. Bukannya kita mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan ridha Allah, mendapatkan cinta Allah, melainkan kita mendapatkan murka dan dosa serta siksaan dari Allah Subhanahu wa taala disebabkan ibadah tersebut tidak ada perintahnya dari Allah dan tidak ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.